Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menunjukkan hasil diskusi dan observasi dari Cafe Coklat. Jadi Cafe Coklat itu berada di Jalan Cikditiro nomor 19, Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasannya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, semuanya perkenalkan nama saya Archie Perara Diaksa dengan NPM 220711891. Ya, perkenalkan nama saya Manuel Enrico Anindya Bawa dengan NPM 220711890. Dan perkenalkan, saya Vincian Andra Kaisaria dengan NPM 220711902. Jadi sebelum masuk ke masalah yang ada di Cafe Coklat, saya akan menjelaskan apa sih itu Cafe Coklat. Jadi Cafe Coklat adalah salah satu pelopor kafe di Jakarta. Tempat ini menjadi kafe rujukan yang populer sebagai tempat bersantai untuk menikmati suasana Jakarta dengan lebih tenang. Selain tentu saja, yang paling istimewa dari tempat ini adalah sajian yang ditawarkan. Kafe ini terkenal dengan aneka olahan coklat seperti dessert dengan coklat sebagai bahan dasarnya dan aneka minuman coklat. Oke, jadi saya akan masuk ke masalah dari Cafe Coklatnya ya. Jadi masalahnya ada di pertama tempatnya, jadi ada kurang parkirnya yang kurang luas. Pengalaman kami pertama itu saat kami datang tempat parkirnya kurang luas karena kami parkirnya agak susah. Terus yang kedua tidak melayani GoFood dan lain-lain. Jadi menurut hasil dari wawancara kemarin bahwa Cafe Coklat itu tidak menyediakan layanan GoFood dan sebagainya. Yang ketiga tempat kurang luas. Jadi saat kami datang dan menikmati makanan di sana, kami berasa tempatnya itu kurang luas, jadi lumayan padat gitu. Jadi yang keempat kurangnya dekorasi vintage. Jadi temanya Cafe Coklat itu kan vintage. Jadi dibutuhkan dekorasi yang vintage juga. Jadi saran kami untuk dekorasi vintage-nya lebih dibanyakin gitu. Terus yang ketiga ada menunya. Jadi ketersediaan menu. Dari pengalaman kemarin itu, jadi menu saat kita datang itu ada yang menunya tidak tersedia. Jadi nanti akan dijelaskan lagi dari solusinya untuk memperbaiki ketersediaan menu tersebut. Jadi fotonya ya, yang pertama tuh foto parkirannya di halaman depan. Yang kedua ada saat masuk di pintu pertama itu ada tempat duduknya di sana untuk duduk dan bersantai. Yang ketiga adalah tempat utamanya, jadi di situ ada buat kasir untuk memesan dan membayar, terus ada di sekitar sana ada tempat duduk juga. Yang keempat itu di sebelah kanan dari pintu utama lobby, itu juga untuk bersantai dan dengan teman-teman yang kumpulnya lebih ramai gitu. Jadi solusinya menambah dekorasi vintage. Jadi karena tadi dekorasi vintage-nya kurang dan temanya juga vintage, jadi dekorasi vintage itu harus dibanyakin, jadi rasa vintage-nya jadi lebih kental gitu. Terus membuat kafe agar bisa beli dengan GoFood atau yang lain, karena untuk memudahkan kita sebagai pembeli untuk bisa makan makanan dari Cafe Coklat tanpa harus datang gitu. Bisa jika ada keterhalangan atau lagi hujan gitu, kita jadi pesan GoFood bisa makan di rumah gitu. Terus mengadakan pembelian untuk pesan makanannya. Jadi kita nanti akan membuat website, terus nanti kalau saya beli dari website itu mendapatkan Koko Point yang nanti bisa ditukarkan menjadi minuman. Nah, jadi kalau sering beli jadi bisa ditukarin jadi minuman gitu. Terus melihat web untuk melihat ketersediaan menu. Pas kita datang kemarin tuh menunya nggak ada yang nggak ada, jadi sebelum datang bisa dilihat dulu tuh, jadi apa yang menu ada, jadi kita bisa tahu mau beli apa pas datang nanti. Oke, untuk lanjutannya itu dekorasi. Ada rencana renovasi dari Cafe Coklat sendiri untuk ya mungkin memperbaiki di sana dekorasinya mengikuti perayaan ya, seperti ada atau Halloween dan Natal contohnya. Lalu dari situ bisa diimprove lagi. Terus berikutnya membuat menu yang di cafe ini bisa dibeli di GoFood. Karena ya saat ini Cafe Coklat memang tidak menyediakan pemesanan lewat media GoFood. Lalu mengadakan poin pembelian untuk bonus, jadi pengguna dapat
login deal via webnya nanti, jadi bisa membeli lalu mendapatkan poin yang bisa ditukarkan. Lalu ya solusi kami itu menyediakan web untuk bisa melihat ketersediaan menu, karena waktu kami ke sana kami sempat sudah memilih menu, ternyata menunya itu tidak ada, sehingga kami harus mengganti dengan menu yang lain. Jadi untuk menghindari itu kita bisa melihat webnya, jadi yang tersedia hari itu menunya apa aja, jadi bisa lebih pasti. Lalu untuk harga ya bisa disesuaikan atau ada varian budgetnya gitu. Terus mengadakan special menu setiap weekend, ya sudah ada special menunya, tapi lebih baik ya, ditambah lagi untuk hari-hari tertentu, nggak harus weekend aja, misalkan hari Rabu spesialnya ini, Kamis spesialnya ini gitu. Terima kasih. Dampak lebih banyak konsumen tentu saja, lalu konsumen jadi lebih mudah untuk pesan online lewat bantuan media kayak Grab seperti itu. Lalu konsumen jadi nyaman ya di sana. Terus konsumen dapat mengetahui menu yang tersedia lewat webnya yang tadi itu. Ya. Hah? Sampai mana sih aku sih? Iya, Aku ya? Arci. Oke. Nah, dampak yang pertama ini yang lebih dalam, dengan kita menambah dekorasi vintage, nah maka pengunjung lebih merasakan vintage yang kental yang dihasilkan di kafe coklat tersebut. Nah, habis itu dengan kita menjadikan menu di kafe coklat bisa dipesan lewat GoFood atau media online lainnya, maka konsumen bisa menikmati menu di kafe coklat di rumah. Kalau misalnya mager ke kafe coklat dan pengen menikmati makanan atau minumannya, bisa pesan di GoFood karena sekarang belum tersedia di GoFood. Adanya full service dari pegawai membuat konsumen atau pengunjung lebih merasa dihargai. Nah, full service itu apa sih? Nah, full service itu seperti misalnya saat kita datang ke kafe tersebut, pintu dibukakan. Nah, itu termasuk full service dari pegawai di kafe coklat. Selanjutnya, dengan menambah variasi makanan, konsumen jadi tidak bosan dengan makanan di kafe dan terus datang lagi, apalagi karena ada special menu every weekend dan menu yang hanya ada saat ada tema tertentu. Nah, variasi makanan tersebut apa aja sih? Nah, itu tergantung kafenya, karena misalnya sekarang nih kan ada tema Halloween. Nah, seharusnya karena ada tema Halloween tersebut, maka ada makanan yang mengikuti tema Halloween tersebut, jadi lebih bervariasi dan lebih menarik di mata konsumen dan pengunjung kafe coklat. Selanjutnya, karena konsumen puas, maka para konsumen bakal mengajak teman-teman atau saudara untuk ke kafe coklat. Ya, karena misalnya tatapan atau pandangan mereka bagus tentang kafe coklat, maka dampak yang baik untuk kafe coklat adalah orang tersebut yang datang ke kafe coklat mengajak teman-teman dan saudaranya untuk ke kafe coklat. Nah, selanjutnya itu ada unsur IT. Unsur IT yang kita tambahkan untuk kafe coklat itu buat web. Webnya fungsinya untuk lihat menu dan memesan menu yang tersedia. Dengan membuat akun di website tersebut dapat mendapatkan Choco Points jika membeli menu dari web tersebut. Yang Choco Points itu bisa ditukarkan untuk minuman yang ada coklatnya. Nah, habis itu di web tersebut kami juga rencananya ingin menambahkan tombol klik me atau klik saya di web untuk mengarahkan pengguna ke daftar menu spesial. Oke, jadi saya akan masuk ke prototype webnya. Jadi di sini bisa dilihat ada prototype webnya yang menunjukkan seperti menu yang tersedia dan harga dari menunya. Contohnya ada barbecue chicken di sana yang udah habis sold out. Terus ada yang masih tersedia chocolate chicken wings. Itu yang berharga 27.000. Dan di kiri ada map dari Atma Jaya menuju ke kafe coklatnya. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih.